Di nomor 16, ya, di nomor 16 ada dua pernyataan. Hanya satu sirip punggung, sirip perut tidak bersatu. Atau memiliki satu atau dua sirip punggung yang berpisah dan sirip perutnya bersatu. Kalau ternyata sirip perutnya bersatu atau berlekatan, maka masuk ke ordo Gobioidea, ya, ke nomor 86. Tapi jika sirip perut tidak bersatu, maka masuk ke nomor 17. Berdasarkan gambar sebelumnya, ya, saudara sudah bisa melihat bahwa sirip perutnya tidak bersatu. Jadi ada sirip perut itu berpasangan, tapi ada celah, ya, ada celah yang memisahkan antara sirip perut satu dan sirip perut yang lain, sehingga kita masuk ke nomor 17. Di nomor 17 ada dua pernyataan yang berbunyi, yang pertama, satu sirip punggung kemudian dapat mengambil udara di luar air atau memiliki alat labirin. Ini masuk ke dalam ordo Labyrinthidae. Ke nomor 89. Kemudian sirip punggung terdiri dari bagian yang berjari-jari keras langsung berhubungan dengan bagian yang berjari-jari lemah. Masuk ke nomor 18. Ikan ini ya memiliki satu sirip punggung dan dapat mengambil udara di luar air, memiliki labirin. Meskipun alat labirin ini memang harus dibuka untuk saudara tahu bahwa ikan ini memiliki alat labirin, maka bagian insangnya harus dibuka. Nah, kita akan lanjutkan ke nomor 89, karena ikan ini memiliki alat labirin. Nah, kalau misalkan saudara tidak ada aktivitas membuka ikan tersebut, ya jadi hanya mengamati secara morfologi luar, dan saudara bingung misalkan memutuskan untuk memilih pernyataan pertama atau kedua, ya saudara punya alternatif untuk mencoba pernyataan ini satu persatu sampai bertemu nama ilmiah spesiesnya, dan itu harus cocok. Jadi kalau misalkan saudara sudah mengikuti ini, ya lanjut ke nomor 89, ternyata kita tidak menemukan nama spesiesnya, maka saudara bisa mencoba untuk masuk ke karakter pernyataan yang kedua, lanjut ke nomor 18. Jadi harus menemukan sampai ke spesies dan itu karakternya harus benar. Jadi karena ikan ini memiliki alat labirin, ya meskipun kita tidak sempat untuk membuka, maka masuk ke dalam ordo Labyrinthidae, ya, ke nomor 89. Nah, di nomor 89 ya ini sudah masuk ke nanti ordonya sudah Labyrinthidae, ya, membagi dua subordo. Jadi pernyataan pertama, sirip punggung dan sirip dubur hanya berjari-jari lemah. Sirip perut jika ada 6 jari-jari. Rongga di atas rongga insang tidak beralat labirin. Nah, jadi tadi sudah disebutkan, ya, sirip itu ada yang berjari-jari keras, ada yang berjari-jari lemah. Jadi sirip itu ada jari-jari keras, ada jari-jari lemah. Jari-jari keras itu yang kejal, yang tajam. Ya, kalau saudara sentuh itu memang keras. Kalau yang berjari-jari lemah bisa ditekuk, biasanya berbuku-buku atau berruas-ruas. Nah, untuk jari-jari keras biasanya dilambangkan dengan huruf Romawi, angka Romawi. Sedangkan jari-jari lemah dilambangkan dengan angka Arab atau angka biasa. Kalau memang sirip punggung dan sirip duburnya hanya berjari-jari lemah, maka masuk ke subordo Ophiocephaloideae di nomor 90. Tapi jika sirip punggung dan sirip dubur dengan satu atau lebih dari satu jari-jari keras, sirip perut dengan 5 atau kurang dari 5 jari-jari lemah dan satu jari-jari keras, atau hanya satu jari-jari, kemudian rongga di atas rongga insang beralat berbentuk labirin, maka masuk ke subordo Anabantoideae. Kita lanjutkan ke nomor 91. Berdasarkan gambar yang sudah saudara lihat, ya, saudara tahu bahwa kita sama-sama tahu bahwa sirip punggungnya tidak hanya terdiri dari jari-jari
lemah, tapi juga terdiri dari jari-jari keras. Nanti silakan saudara coba menghitung. Nah, sirip perut pada ikan ini ternyata memiliki 5 jari-jari lemah dan 1 jari-jari keras. Jadi 1 jari-jari kerasnya ini ada di bagian paling anterior. Dan jari-jari lemah yang pertama ya di sebelah posteriornya jari-jari keras pada ikan ini memanjang, termodifikasi memanjang. Ya, sehingga masuk ke dalam subordo Anabantoidei. Kita lanjutkan ke nomor 91. Nah, untuk subordo Anabantoidei, nah ini ada 2 pernyataan. Yang pertama, bentuk tubuhnya gepeng, agak panjang, kemudian hidungnya pendek, mulut kecil, lubang insang sempit karena bagian gabungan daun insangnya lebar. Jari-jari keras dari sirip punggung, dari sirip dubur berbeda-beda jumlahnya, dan sirip duburnya panjang. Jika seperti ini, maka masuk ke familia Anabantidae. Kita lanjut ke nomor 1193. Tapi jika tidak ya, jika dia panjang, kemudian hampir silindris, hidung panjang, mulut agak lebar dan mendatar, lubang insang lebar, daun insang tidak bersatu, sirip punggung dan sirip dubur tidak berjari-jari keras, serta sirip dubur berlekuk ke dalam, maka masuk ke familia Luciocephalidae di nomor 1220. Saudara, kita tadi sudah lihat ikannya. Jadi ikannya perawakan bentuknya adalah gepeng ya, kompres anterolateral. Jadi bukan dipres tapi kompres anterolateral, gepeng, agak panjang betul ya, hidung pendek. Tadi saudara lihat bahwa moncongnya tidak ke depan, itu tidak panjang, hidungnya pendek. Mulut kecil betul, kemudian sehingga kita bisa dari karakter tersebut kita bisa masukkan individu ikan tadi ke familia Anabantidae. Kita lanjutkan ke nomor 1193. Nah, nomor ini ya, nomor 1193 ini masuk ke buku taksonomi dan kunci identifikasi jilid 2. Jadi bukunya ada 2 jilid ya. Sebagian identifikasi dilakukan di jilid 1 dan kita lanjutkan ke jilid kedua. Nah, tadi kan kita lanjutkan ke nomor 1193 ya. Lanjutkan ke nomor 1193. Ordo Labyrinthici, kemudian subordo Anabantoidei, family Anabantidae. Ada 2 pernyataan. Pernyataan pertama, permulaan sirip punggung di atas dasar sirip dada. Sirip punggung lebih panjang daripada sirip dubur. Permulaan sirip punggung di belakang dasar sirip dada, dan sirip punggung lebih pendek daripada sirip dubur. Nah, pada ikan ini, pada ikan gurami, posisi sirip dorsal itu ada di belakang, ya, ada di belakang sirip pektoral. Di sini kita bisa melihat bahwa posisi awal mulai sirip dorsal dengan sirip anal pada ikan gurami hampir sama. Tapi di akhir ya lebih panjang sirip anal. Berdasarkan penjelasan tadi, ya kita bisa melihat bahwa permulaan sirip punggung berada di belakang dasar sirip dada. Ya, jadi posisi awal mula sirip punggung itu ada di belakang sirip dada. Kemudian sirip punggung lebih pendek daripada sirip dubur. Panjangnya itu tidak sepanjang sirip dubur. Jadi kita akan lanjutkan ke nomor 1197. Di nomor ini ada 2 pernyataan.
Yang pertama berbunyi sirip perut dengan 1 jari-jari keras dan 5 jari-jari lemah, sisik tersusun rata. Dan pernyataan kedua, tiap-tiap sirip perut dengan 1 jari-jari keras yang sangat pendek dan 1 jari-jari lemah yang sangat panjang dengan 3 jari-jari lemah yang kecil di belakangnya, sisik tidak rata. Kalau seperti ini maka masuk ke genus Trichogaster di nomor 1201. Tadi saudara sudah melihat ya, kita sudah melihat bersama sirip perutnya memiliki 1 jari-jari keras, letaknya di bagian yang paling anterior, dan 5 jari-jari lemah, di mana 1 jari-jari lemah di bagian posterior dari jari-jari keras yaitu memanjang, sehingga masuk ke nomor 1198. Di nomor 1198 ini ya kita akan melihat garis rusuknya atau gurat sisi atau linea lateralisnya. Ada dua pernyataan. Pernyataan pertama, garis rusuknya lengkap. Gurat sisinya lengkap dengan tidak terputus-putus. Sedangkan yang kedua adalah garis rusuk sangat pendek atau tidak ada. Jika pernyataan pertama yang benar, maka genusnya adalah Osphronemus. Kita lanjutkan ke nomor 1208. Sedangkan yang kedua, ini garis rusuknya sangat pendek atau tidak ada. Ini di nomor 1199. Linea lateralis atau garis rusuk di ikan gurami ini ya, kita berdasarkan video penjelasan tadi, garis rusuknya lengkap dan tidak terputus-putus. Jadi utuh dari bagian belakang operculum ya sampai ke ekor sehingga masuk ke genus Osphronemus 1200. Nah, kita lanjutkan ke nomor 1208. Pada nomor 1208 ini, ikan gurami akan kita lihat apakah betul nama ilmiahnya adalah Osphronemus gorami dengan menghitung jari-jari sirip ya pada sirip dorsal, anal, pektoral, ventral, dan juga kita akan menghitung sisik pada garis rusuk atau linea lateralis. Kalau benar Osphronemus gorami, maka jari-jari pada sirip dorsal akan ditemukan 12 sampai 13 jari-jari sirip keras dan 11 sampai 13 jari-jari sirip lunak. Kemudian pada anal ya pada sirip anal akan ditemukan jari-jari keras sebanyak 9 sampai 11 atau jari-jari sirip lunak atau lemahnya adalah 19 sampai 21. Nah, pada sirip pektoral akan ditemukan jari-jari lunak atau jari-jari lemahnya adalah 13 sampai 14. Pada sirip ventral akan ditemukan jari keras 1 dan jari-jari lunak atau jari-jari lemahnya ada 5. Di mana nanti kalau betul sisik pada linea lateralis atau garis rusuk atau gurat sisinya ada 30 sampai 33. Nah, berdasarkan gambar ya kita bisa melihat bahwa
Jari-jari sirip pada dorsal ini ada 12, ya sekitar ada 12. Kemudian jari-jari lemah atau jari-jari lunaknya ada 11. Kemudian pada jari-jari sirip analnya ada 11 yang keras, sedangkan jari-jari sirip lunaknya ada 20. Pada pektoral ditemukan ada 13 jari-jari sirip lunak dan itu bercabang, ya saudara bisa melihat. Kemudian yang ventral ada 1 jari-jari sirip keras dan 5 jari-jari sirip lunak atau lemah. Garis rusuk atau linea lateralis sudah dihitung, sisiknya ada 32, sehingga kita bisa pastikan bahwa spesies ini adalah nama ilmiahnya ikan ini Osphronemus gorami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, hari ini kita akan belajar ya untuk mencoba untuk mendeterminasi nama dan menentukan nama spesies atau nama ilmiah dari ikan. Nah, bahan yang akan digunakan untuk hari ini adalah ikan gurami. Ya, jadi saudara mungkin sudah tahu nama lokalnya adalah ikan gurami. Tapi kan kita tidak tahu, belum tahu nama ilmiahnya apa. Jadi hari ini kita akan mencoba untuk mendeterminasi nama ilmiah dari ikan gurami. Nah, untuk mendeterminasi ikan gurami tadi ya, kita akan menggunakan bantuan buku yang berjudul Taksonomi dan Kunci Identifikasi Ikan Jilid 1 dan 2 karya Hasanuddin Saanin, penerbit Bina Cipta ya. Jadi buku tersebut adalah buku cetakan revisi kedua. Jadi cetakan pertamanya adalah pada tahun 1968, sedangkan cetakan keduanya ada pada tahun 1984. Ya, jadi buku ini adalah salah satu buku identifikasi ikan yang berbahasa Indonesia, meskipun lama tapi buku ini lengkap daripada buku yang lain ya, sehingga digunakan pada hari ini sebagai bantuan untuk mengidentifikasi ikan. Karakteristik taksonomi apa ya yang harus kita ketahui ketika kita akan mengamati atau mendeterminasi nama ilmiah ikan ya? Ada sisik, kemudian ada tipe mulut, kemudian tipe ekor, linea lateralis, kemudian kondisi dari sirip juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi ikan. Nah, pada ikan ya kita bisa melihat salah satu karakter taksonominya adalah sirip. Ya, jadi kita bisa melihat bentuk sirip, kemudian posisinya dan jari-jari sirip. Jadi secara umum jari-jari sirip pada sirip ikan ada jari-jari sirip keras ya yang pejal dan juga tajam ya, ketika disentuh akan terasa tajam. Kemudian ada jari-jari lunak yang cirinya adalah biasanya berbuku-buku atau beruas. Nah, pada ikan ada beberapa jenis sirip. Yang pertama yang saya tunjukkan ini adalah sirip dorsal ya, letaknya ada di bagian dorsal atau punggung. Kemudian ada sirip pektoral. Jadi sirip pektoral ini ada di area dada, kemudian sirip ventral, ada sirip ventral, kemudian ada sirip anal. Anal ini artinya dia berada di belakang dubur. Kemudian ada sirip kaudal. Nah, sirip yang berpasangan ya pada ikan ada 2. Ada sirip pektoral ya, jadi tampak ada berpasangan. Ini kemudian ini dan sirip ventral. Ini tampak berpasangan. Terkait dengan sirip, ya tadi saya sebutkan posisi sirip bisa digunakan untuk identifikasi. Nah, kita dapat melihat ya posisi sirip ini jika dibandingkan dengan tipe sirip yang lain. Jadi ini kan sirip dorsal, ini sirip anal. Atau dengan sirip pektoral juga bisa dibandingkan posisinya. Nah, pada ikan ini, pada ikan gurami, posisi sirip dorsal itu ada di belakang ya, ada di belakang sirip pektoral. Sedangkan pada ikan yang lain ya dapat kita lihat bahwa sirip dorsal itu ada tepat di atas dari sirip pektoral. Selain itu kita juga bisa membandingkan antara posisi sirip dorsal dengan sirip anal. Dari sini kita bisa melihat bahwa posisi awal mulai sirip dorsal dengan sirip anal pada ikan gurami hampir sama. Tapi di akhir ya lebih panjang sirip anal.
Sedangkan pada ikan ini ya, sirip dorsal dan sirip analnya mulai dan berakhirnya itu sama. Nah, seperti itu. Nanti akan lebih jelas jika kita sudah melihat kunci identifikasi. Nah, karakter taksonomi lain yang mungkin bisa digunakan adalah gurat sisi atau lineal lateralis. Ya, ini saudara bisa melihat ada sisi yang memanjang dari bagian kepala sampai ekor. Nah, lineal lateralis ini saudara bisa menghitung sisik yang melewati lineal lateralis. Ini bisa dihitung, bisa digunakan sebagai pembeda. Kemudian lineal lateralis ada yang full ya sampai ujung, jadi tidak terpotong utuh dari awal dari bagian belakang operkulum sampai bagian ekor, tapi ada juga yang terpotong. Kemudian ada yang lineal lateralisnya hanya ada satu, tapi ada juga yang lineal lateralisnya lebih dari satu. Nah, itu bisa digunakan sebagai karakter taksonomi juga untuk mengidentifikasi. Sebetulnya ada banyak sekali karakteristik ikan yang bisa diamati ya, namun kita akan melihat lebih lengkap dan melihat lebih dalam karakteristiknya bersamaan dengan kita mengidentifikasi ikan tersebut menggunakan buku identifikasi.